Baik, dalam sesi pertama ini, dalam episode biografi, novel online ya, yang saya beri judul biografi ini adalah biografiku mengubahmu. Mengubah dalam arti dari keadaan yang kurang bahagia menjadi bahagia, dari yang kurang pas menjadi yang pas sesuai dengan yang dikehendaki oleh semuanya tentunya. Teman-teman, untuk istilahnya cerita tentang biografi atau sejarah kehidupan saya selama di Kalimantan ini, seperti yang sudah saya singgung di video sebelumnya, kita akan istilahnya batasi maksimal 20 menit ya, supaya uploadnya tidak terlalu lama. Kemudian saya kemarin coba untuk live streaming dengan durasi lebih 30 menit, ternyata juga prosesnya juga cukup lama ya untuk bisa dibagikan, karena tidak pakai aplikasi apapun. Jadi istilahnya berikutnya ini kita sampaikan biografi saya ini dalam bentuk rekaman video maksudnya. Teman-teman sekalian, saya tidak punya pengalaman sebagai petani waktu di Jawa ya. Nah, begitu sudah ditempatkan di Taman Irigasi, kita datang di UPT 4 Muaran Jalang itu pada tanggal 24 Juli 1993. Kemudian dibagi rumah, saya dapat rumah di Jalan Lele, rumah transmigrasi ya. Kemudian besoknya kita ke balai desa untuk menerima peralatan pertanian, termasuk bibit-bibit pertanian, diantaranya bibit kacang-kacangan ya. Nah, kita dapat lahan, transmigrasi umum itu dapat lahan 2 hektar ya, terbagi dari dalam 3 bagian ya, atau 3 sertifikat ya. Yang pertama itu adalah tanah pekarangan, luasnya 1/4 hektar, 25 lebarnya, memanjang ke belakangnya 100 meter, jadi 250 meter persegi. Di atasnya sudah ada bangunan rumah terbuat dari kayu, bangunan kayu semi permanen. Kemudian ada bangunan di belakang itu adalah untuk WC atau toilet ya. Nah, rumah ini terdiri dari 2 kamar, kemudian ada ruang tamu dan ruang dapur. Teman-teman, begitu karena memang kita lagi semangat-semangatnya ya, ya biasanya setelah dapat alat peralatan itu, saya langsung membersihkan pekarangan, yang mana ini adalah pengalaman pertama saya sebagai petani. Kalau istri saya itu sudah biasa, karena memang kampungnya di Jawa Tengah itu biasa bertani ya. Saya mulai belajar mengayunkan parang, mengayunkan jangkul, bagian membersihkan pekarangan dari rumput-rumput dan belukar. Istilahnya perlu diketahui bahwa cuaca Pulau Kalimantan tidak seperti di Jawa ya. Kalau sudah
lewat jam 10 itu 10 pagi itu sudah sangat panas ya. Paling nanti istilahnya mendekati jam 11 kita sudah istirahat, kemudian nanti start lagi sore begitu atau siang habis duhur ya, habis makan siang itu. Jadi pelan-pelan saya bersihkan itu rumput-rumput, kemudian kayu-kayu yang berserakan bekas tebangan atau pembukaan lahan ini. Kemudian saya lebih suka istilahnya kerja bersihkan pekarangan ini malam ya, sambil membakar bikin api unggun begitu dari kayu-kayu yang kering-kering itu, sambil karena nggak panas ya, enak menyabuti akar alang-alang rumput-rumput lain, kemudian kita bakar malamnya pelan-pelan, sepeta 2 peta bersih, kemudian kita tanami bibit-bibit yang ada yang dikasih oleh pemerintah, atau dalam hal ini adalah Departemen Transmigrasi, teman-teman. Di belakang kami itu ada pekarangan saya itu kebetulan dibelah oleh tengahnya itu ada sungai kecil ya, semacam parit begitu. Di sampingnya itu ada pohon bambu yang sangat rindang. Makanya istilahnya sejak awal di transmigrasi saya sudah mulai belajar berbagi. Jadi kalau ada teman-teman bikin pondok atau apa, bikin nambah dapur atau apa, biasanya itu minta bambu di tempat saya, di pekarangan saya itu. Jadi pelan-pelan saya bersihkan sambil tanami. Waktu itu anak pertama saya, Mbak Ira, itu masih umur belum genap 3 tahun ya, 2 tahun lebih ya. Itu sambil memperhatikan bapaknya lagi bersihkan. Istri saya itu kalau sudah beres-beres rumah maupun masak, habis mandikan daerah ini ya, membantu membersihkan pekarangan ini malam-malam. Teman-teman, saat itulah saya merasa bahwa inilah start hidup saya. Saya memulai hidup baru di daerah baru dengan harapan baru dan cita-cita baru, yaitu istilahnya menuju kehidupan yang lebih baik tentunya. Untuk fokus ini nanti istilahnya untuk beberapa bagian ini saya akan kupas tentang masalah pengalaman bertani dulu. Jadi ya istilahnya karena kita garap pekarangannya dengan alat sederhana ya, memang membutuhkan waktu ya. Istilah kalau sudah terasa capek atau panas ya berhenti begitu. Malam kalau sudah, apalagi terang bulan, sudah biasanya saya cuman pakai celana pendek, buka baju, itu sudah enak ya, nyangkul kah, bersihkan, itu enak. Sering saya kerjakan pekarangan ini malam, teman-teman. Nah setelah istilahnya itu bersih sampai ke belakang, yang pertama itu saya tanami, sudah saya cangkul semuanya sampai ke belakang. Beberapa hari kemudian selesai cangkulan itu, kemudian saya bikin gulutan-gulutan, saya tugal atau saya tanami bibit kacang tanah. Bibit kacang tanah, teman-teman. Jadi ya tumbuh subur, kita rawat, kita siangi rumput-rumputnya ya. Karena memang tanah di Kalimantan ini juga tanahnya subur, ditanami apa aja tumbuh, teman-teman. Singkat cerita, kita namanya istilah lagi semangatnya begitu, di tengahnya kita tanami kacang tanah, kemudian ditumbang sari dengan
jagung, bibit jagungnya ada, itu pokoknya tancap atau tugal aja. Kemudian sekali waktu itu teman-teman ngajak untuk minta bibit sama orang-orang Dayak di SP2 yang setahun, SP12 itu setahun sebelum kami ya, selisihnya setahun. Mereka juga ada teran lokal di sana, ada teran umum, tanah lokal. Tempat kami juga begitu. Tanah lokal adalah berapa persen dari misalnya hunian itu. Misalnya contoh SP4, misalnya 400 KK, itu sekitar 50 kakaknya itu terdiri dari teran lokal, dari orang Kutai maupun orang Dayak yang berada di kampung sekitar situ. Kepada orang-orang Dayak dan orang Kutai inilah kami minta bibit singkong maupun anakan pisang. Jadi batang-batang singkong kemudian kita minta dengan baik-baik dikasih, demikian juga buah singkongnya. Kami bawa pulang jalan kaki dari SP4 ke SP2 itu cukup jauh ya, istilahnya kalau jalan kaki itu ya lebih 1 jam. Karena kami rame-rame waktu itu ya enak aja pulang pergi gitu. Sampai di rumah kita potongi batang singkong itu, kita tanam di pinggir-pinggir, kemudian demikian juga anakan pisangnya di pojok-pojok atas itu kita tanam. Nah, waktu berlalu teman-teman sudah menjelang panen ceritanya. Nah, pengalaman yang tidak terlupakan yaitu tadi, begitu mau panen, istilahnya malamnya itu digusur babi. Jadi paginya saya lihat itu sudah hampir habis ya, sisa dimakan babi itu, karena memang istilahnya di kami dikelilingi oleh masih hutan belantara. Jadi ya kita tidak mengantisipasi itu, biarlah ini sebagai pengalaman. Jadi sisa-sisa dari yang dimakan babi itulah kami ambil, kemudian kami jemur untuk bibit selanjutnya. Saya nggak putus asa waktu itu teman-teman. Waktu itu ya nggak lama setelah penemuan ya seperti ini, awal-awal puasa begitu. Saya bersihkan bekas batang-batang kacang tanah yang di seruduk babi itu. Saya tanami bibit semangka. Alhamdulillah bibit semangka saya dapatkan dari Bapak PPL ya, PPL Pertanian dan Bapak KUPT untuk dibelikan di Tenggarong. Itu dari bibit, istilahnya 1 bungkus bibit semangka itulah saya tanam agak jarang-jarang. Dan alhamdulillah bisa tumbuh subur juga semangka kita tanam. Nah, rupanya tidak banyak yang nanam. Nah, pada saat pertengahan puasa tahun 93 itu saya panen semangka banyak. Alhamdulillah dari situlah saya semangat, akhirnya bisa berlebaran. Artinya berlebaran itu bisa belikan baju baru saya, istri dan anak saya, dan juga bisa beli untuk kue-kue lebaran. Itulah pengalaman bertani di pekarangan. Kalau istilahnya yang lahan kedua itu, lahan pertama itu 3/4 hektar berada di belakang pekarangan. Kalau lahan satunya agak jauh itu 1 hektar yang belum sempat kita kelola teman-teman. Jadi istilahnya sambil merawat atau menunggu hasil panen pekarangan ini, kita juga nanam sayur-sayuran seperti yang istilahnya di samping pucuk singkong ya, kita ambil pucuknya, kita juga tanam semacam kangkung yang cepat bisa dipanen begitu, sayur-sayuran supaya nggak beli. Teman-teman sekalian, saya
berusaha juga membuka yang lahan 3/4 hektar itu pelan-pelan, karena itu juga masih sangat robot. Artinya robot itu istilahnya belukar-belukar, banyak rumput-rumput yang menjalar ya, bersihkan. Yang kita khawatirkan waktu itu ya binatang-binatang buas seperti ular atau tawon dan sebagainya, itu aja. Makanya ya sementara bersihkan itu kita waspada. Teman-teman sekalian, berikutnya kita asik ya sebagai petani itu, walaupun istilahnya karena waktu itu dalam 1 tahun pertama itu kita masih dapat jaduk ya. Jaduk itu singkatan dari jatah hidup. Jadi tiap bulan selama 1 tahun transmigrasi umum itu dapat jaduk atau jatah hidup, itu berupa beras, minyak goreng, kemudian dan sembako lainnya termasuk garam dan sebagainya itu. Nah, istilahnya kita dalam setahun pertama kita sebagai transmigrasi itu nggak terlalu ada semacam beban atau beban hidup, enjoy aja istilahnya itu. Kita menikmati suasana baru itu karena nggak khawatir lagi, istilahnya yang dimakan sudah ada, yaitu beras dari pemerintah itu. Kalau yang teman-teman yang lain, transmigrasi yang lain itu dia bisa buka lahan yang lahan satunya langsung yang jauh-jauh, termasuk lahan duanya segala macam, termasuk ikut-ikutan orang lokal bikin ladang yang hutan di sebelah sekitaran kami itu, sekitaran lokasi tram. Saya nggak bisa ikut-ikutan teman-teman transmigrasi yang lain karena praktis setelah kita mendirikan sekolah di balai desa itu, waktu untuk bertani saya cuma sore dan malam, karena paginya harus mengajar anak-anak SD di balai desa, teman-teman. Karena ya memang cita-cita saya beragam-beragasi itu pengen jadi guru, jujur aja. Dengan ijazah SPG Negeri Pasuruan tahun 88 itulah saya mendirikan sekolah di Desa Sumbersari UPT 4 Morancalong tahun 93 pertengahan itu, bersama teman-teman yang lain, dengan Pak Eko, dengan almarhum Pak Ahmad Arifin Yudhistira, dan Pak Hasan. Saya doakan Pak Ahmad Arifin, salah satu pahlawan kami, pendiri pendidikan di SP4 atau Desa Sumbersari, Kecamatan Momosangat, Kabupaten Kutai Timur, mendapatkan rahmat dan nikmat di alam kubur. Karena Pak Ahmad Arifin ini sama-sama satu SPG berangkatnya, sama-sama juga. Jadi semoga amal bakti perjuangan beliau Pak Ahmad Arifin ini diterima di sisi Allah SWT. Bila ada kekhilafan, mudah-mudahan diampuni oleh Allah SWT. Mudah-mudahan doa di bulan suci Ramadan ini memberkahi semuanya. Oke teman-teman, untuk sesi pertama bagian saya anggap ini adalah pengantar atau pendahuluan dari biografi saya ini. Ini masih saya nilai bercerita ini masih kesannya terburu-buru. Jadi mudah-mudahan untuk rekaman yang berikutnya saya bisa lebih detail, layaknya kita membaca sebuah novel atau sebuah buku biografi secara detail, secara rinci tentunya. Mudah-mudahan itu bisa tercapai di rekaman berikutnya. Terima kasih sudah menonton teman-teman. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi, motivasi kita semua, khususnya adik-adik yang ingin merubah hidupnya, ingin merantau ke Kalimantan, untuk bagaimana banyak jalan menuju Roma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, ikuti terus kisahku.
sekeluarga, kisah kami sekeluarga ini dalam edisi spesial biografiku mengubahmu. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah nonton, dan sudilah kiranya untuk bunyikan tanda lonceng bagi yang belum subscribe. Bagi yang sudah subscribe, tolong like video ini dan komen walaupun 1 titik atau koma, supaya istilahnya saya tetap semangat. Ini adalah video vlog sederhana, mohon maaf bila ada kekurangan apapun itu. Terima kasih, selamat malam. Semoga Indonesia segera bebas dari virus corona. Amin ya rabbal alamin.